Oke, untuk materi minggu ke-10 ini adalah materi perulangan 2. Kita akan belajar mengenai while dan do while. Ya, ini sebenarnya sama juga dengan pengulangan, cuman kita akan lihat bedanya nanti dengan pengulangan for ya. Oke. Oke, tujuan kuliahnya mahasiswa memahami, Anda semua memahami while dan do while ya. Penggunaan dan elemen-elemennya apa saja. Nah, mahasiswa yang kedua dapat menggunakan notasi while dan do while dengan benar, dan ketiga dapat memanfaatkannya untuk menyelesaikan kasus-kasus sederhana gitu ya. Ini nggak akan saya jelaskan karena saya telah jelaskan pada materi minggu ke-9 sebelumnya. Oke, ini juga tidak akan saya jelaskan. Oke, cuman bedanya di sini kita bisa lihat bahwa untuk for itu adalah menggunakan bilangan cacah atau numerik ya. Kondisinya itu harus kondisi yang memenuhi kondisi numerik atau angka. Nah, kalau while dan do while itu kondisinya itu bisa kita tidak gunakan non pencacah nanti ya. Nanti kita bisa lihat, kita bisa gunakan string juga nanti atau char dan lain sebagainya untuk while dan do while. Oke, kita akan masuk dengan materi while. While itu pengulangan yang di awal. Oke ya. Nah, sintaksnya itu seperti ini. While, kondisi pengulangannya apa? Apakah kurang dari 10, lebih sama dengan 10, atau sama dengan string tertentu, nanti aksinya apa. Nah, terus kita bisa masukkan next element, terus kondisi terminasinya di sini apa nanti. Kita ada kondisi terminasinya. Sampai kondisi terminasi itu terpenuhi atau berhenti, perulangannya itu berhenti saat kondisi pengulangan ini tidak terpenuhi lagi. Nah, ciri khas dari while itu adalah pengulangannya itu dikendalikan oleh elemen pengulangan yang diinisialisasi sebagai first element gitu ya, dan diubah nilainya dalam badan pengulangan menjadi next element. Jadi, kalau misalkan materi minggu sebelumnya itu for itu inisialisasi nilainya itu diubah dalam kondisi pengulangan dalam kurungnya itu ya, for dalam kurung. Nah, itu kondisinya apa di situ. Nah, kalau dalam elemen, kalau kita mau lakukan incremental, kita harus lakukan di badan atau di dalam pengulangannya. Nanti kita lihat contoh. Nah, aksi dilakukan selama kondisi pengulangan masih terpenuhi, sama juga dengan sebenarnya dengan for atau berharga true ya. Atau sebenarnya pengulangan ini true atau false saja. Kalau true ya dia diulang, kalau false dia berhenti gitu ya. Nah, tes terhadap kondisi pengulangan dilakukan setiap kali sebelum aksi dilaksanakan. Ya, sama juga dengan for. Pengulangan ini berpotensi untuk menimbulkan aksi kosong, tidak pernah melakukan apa-apa, karena pada tes yang pertama kondisi pengulangan tidak terpenuhi atau berharga false ya, sehingga langsung keluar loop. Nanti kita lihat contohnya. Oke, di sini saya akan melakukan perulangan kata-kata hello sebanyak 10 kali. Nah, di sini. Oke. Yang kemarin. Oke, untuk kasus ini kita akan bikin yang baru di sini. Saya save dulu. Saya save dulu. Well, dan saya ganti dengan 2. Oke, ini akan saya copy sampai sini aja. Oke, ini saya akan kosongkan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di slide, bahwa pengulangan while itu kondisinya adalah while, kondisinya apa? Nah, kondisinya di sini, nanti eksekusinya apa? Aksinya apa? Itu. Di sini kita akan menampilkan hello ya. Kita tulis dulu karakter out hello gitu ya. Terus kita akan enter ke bawah. Karakter out kita tambahkan enter ya. Garis miring enter. Oke, kita harus masukkan kondisi di sini. Kondisinya hello itu akan kita kurang, kita akan tampilkan sebanyak 10 kali.
Oke, berarti kita harus definisikan di sini nilai integer i-nya ya. Integer i-nya kita definisikan di luar, itu adalah kita start dari 1. Nah, kondisinya ada di dalam sini. Itu berarti i-nya saat i kurang dari sama dengan 10, maka dieksekusi perulangan. Nah, setiap satu kali eksekusi, maka i-nya akan di plus gitu ya. Nah, ini jadi kalau di while, kenapa dia di perulangannya di awal? Karena ya seperti itu tadi. Kita lihat bahwa while itu bedanya adalah pengulangan di awal gitu ya. Oke, karena pengulangannya itu kalau sebelumnya for pencacah, karena ini pengulangannya ada di awal sini ya, kondisinya gitu ya. Cuman kalau di for kemarin kita bisa satukan kondisi mulainya dari mana, terus di increment atau di decrement dengan di dalam kurung ini sekaligus semua. Kalau di while nggak bisa. While kita harus definisikan dulu di luar, kondisinya ini cuman boleh hanya ada kondisi di dalam kurung ini. Nah, kalau kasus ini kita running. Oke, oh ini kita kurang tambahkan kutip. Nah, hello sebanyak 10 kali. Kalau kita mau sebanyak 20 kali, ya udah tinggal ganti aja ini. Terus kita running. Oke, hasilnya seperti itu. Itu sebenarnya sangat mudah ya. Nah, bedanya apa dengan for? Bedanya dengan for, kalau for itu harus bilangan cacah, artinya cacah kondisinya ini harus numerik. Nah, kalau di while itu kondisinya itu bisa string. Saya contohkan nih. Bisa string sama dengan bisa tipe variabel lainnya. Misalkan di sini gitu ya, misalkan ya. Nah, kalau misalkan string text gitu ya, variabelnya tipenya text. Kalau teksnya itu, nah ingat kalau kondisi itu sama dengan gitu ya, maka hello ini akan di print terus. Ini nggak perlu lagi, jadi kondisinya itu bisa string. Nah, untuk kasus ini dia akan menghasilkan infinity loop. Kenapa akan menghasilkan infinity loop? Karena kondisi terminasinya nggak ada. Jadi di sini string text jika teksnya sama dengan maka dieksekusi hello ini dan di enter. Nah, terus diulang kedua, teksnya masih sama dengan terus diulang terus sampai dia tak terbatas, karena kondisinya masih terus memenuhi ya, atau kondisinya itu sama dengan true. Kondisinya itu terus true, maka akan terjadi infinite looping ya, atau perulangan tidak terbatas, seperti itu. Nah, jadi ini saya hanya memperlihatkan kepada kalian bahwa while itu kita bisa gunakan kondisinya itu string atau boolean juga bisa. Jadi bisa digunakan tipe data lainnya. Nah, kalau boolean itu cuma boleh true atau false saja ya. True misalkan di sini. If text sama dengan true, maka eksekusi di dalam sini. Nah, ini juga terjadi infinitive loopingnya karena kondisi terminasinya nggak ada ya, maka teksnya sama dengan true gitu. Jadi kalau di while itu kita bisa gunakan tipe variabel tipe data lainnya gitu ya, seperti itu gitu untuk while dan do while. Udah kan sebenarnya. Oke, ini untuk while tadi. Nah, ini yang terjadi tadi, misalkan sebenarnya kasusnya sama juga dengan for. Kalau kita misalkan melakukan perulangan seperti tadi ya.
slide, ubah nilai I sama dengan 1 menjadi I sama dengan 15. Apakah ada hello yang muncul di layar? Oke, di sini misalkan I-nya sama dengan 21. Kalau kita running, nah, tidak akan muncul apa-apa. Kenapa? Karena 21 ini tidak memenuhi kondisi I kurang sama dengan 20 kan. Berarti dia tidak akan dilakukan perulangan. Kalau misalkan I-nya sama dengan 20, ya akan dilakukan perulangan, tapi perulangannya cuma sekali. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang menghitung angka. Sama kasusnya dengan for sebelumnya, kita akan melakukan looping 1, 2, 3. Dan di akhir kita akan tampilkan jumlahnya sama dengan 6 gitu ya. Oke. Kita masukkan di sini nilai integer n. Dimana nilai integer n ini akan kita inputkan nilainya inisialisasi dalam bentuk karakter int ya. Karakter int n. Karakter int-nya di luar berarti ya. Berapa jumlah n maksimum perulangannya? Misalkan kita minta di sini maksimum n nanti ya. Terus di sini kasusnya kita akan tampilkan 1, 2, 3. Di karakter out-nya kita akan tampilkan nilai i itu start dari 1. Karakter out-nya i. Terus kita akan jumlahkan sum. Kita definisikan variabel sum di sini sama dengan 0, dimana sum itu akan kita jumlahkan dengan sebelum i++. Nah, ini kondisi terakhir kita inputkan. Sum itu sama dengan sum plus i, nilai i ya. Oke. Terus terakhir kita kasih enter ya, karakter out, kasih enter di sini. Oke. Terus terakhir kita tampilkan nilai sum itu, karakter out, nilai sum. Oke, kita running. Sama dengan saya masukkan 3. Oke, 1, 2, 3 sampai 6 gitu ya. 1, 2, 3 dan penjumlahannya adalah 6 gitu. Nah, ini sebenarnya bentuk lain perulangan ya. Kalau Anda sebelumnya menggunakan for, kalau di sini saya menggunakan while gitu ya. Seperti itu. Oke. Di sini saya akan masukkan karakter out, masukkan nilai n. Oke. Karakter out di sini saya tambahkan nilai penjumlahannya adalah seperti itu. Sini juga lupa dikasih titik koma. Di setiap satu baris itu harus dikasih titik koma. Oke, ini nggak tampil ya, berarti urutannya salah. Harusnya masukkan nilai n dulu, baru karakter in ya berjalan. Oke, masukkan nilai n 3. Nah, nilai penjumlahnya adalah 6 gitu. Udah kan? Oke, selanjutnya ini sudah.
Nah, kita akan melakukan pengulangan berdasarkan pengulangan di akhir atau do while. Do while itu bedanya apa? Nah, di sini bedanya kita lakukan aksi dulu saat kondisinya terpenuhi. Jadi kalau tadi jika kondisinya terpenuhi maka kita melakukan aksi. Kalau do while kita lakukan aksi saat kondisinya terpenuhi. Bedanya hanya di situ saja. Nah, do while itu sifatnya pengulangan dikendalikan oleh elemen yang diinisiasi sebagai first element dan diubah nilainya dalam badan menjadi next element. Itu hampir sama juga dengan while tadi ya. Nah, aksi minimal akan dilakukan satu kali karena pada waktu eksekusi pengulangan yang pertama tidak dilakukan tes terhadap kondisi pengulangan. Jadi kalau misalkan ada kondisi yang tidak terpenuhi, dia tetap dilakukan pengulangan sebanyak satu kali. Karena kenapa? Karena kita lakukan aksi dulu, baru kita cek kondisinya terpenuhi apa tidak, seperti itu. Nah, beda tadi dengan while. Kalau while kita cek dulu kondisinya, baru kita lakukan aksi. Gitu. Jadi ini minimal akan dilakukan sekali pengulangan. Kalau di while, dia kalau kondisinya tidak terpenuhi, ya pengulangannya 0 gitu ya. Gitu. Oke, contoh di sini do while untuk hello sama juga dengan tadi. Ini saya hapus dulu. Oke, do dalam kurung kita lakukan karakter out hello. Oke, while gitu ya. While kondisinya oke, kita definisikan dulu di sini. Integer i sama dengan 1 gitu ya. Di sini i plus. Oke, while kondisinya adalah i-nya kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Nah, seperti itu. Kita lakukan do dulu, aksi dulu. Nah, jadi minimal kalau kasusnya kayak gini, karena urutannya kita lakukan aksi dulu, baru kita cek kondisinya. Beda dengan while kemarin, kita cek kondisinya dulu, baru kita lakukan aksi. Maka di sini minimal akan terjadi perulangan satu kali. Nanti akan saya perlihatkan berapa bedanya dengan while. Oke, di sini tampil hello di sini ya. Berarti kita butuh tambahkan enter di sini. Karakter out. Oke. Ya, hello 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ada 10 ya. Nah, kalau kondisinya misalkan di sini 15. Nah, 15 di sini i ini kan pasti lebih dari 10 dong kondisi. Kalau di while pasti tidak akan dilakukan perulangan, 0 kosong hasilnya. Tapi kalau di do while minimal dia akan lakukan satu perulangan. Nah, seperti itu hello. Jadi dia cek dulu, lakukan aksi dulu, baru dicek kondisi. Itu bedanya while dengan do while. Jadi while itu perulangannya di awal, do while itu perulangannya di akhir. Seperti itu. Sama dengan saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kasusnya misalkan kita akan menghitungkan angka 1, 2, 3 dengan jumlahnya di akhir gitu ya. Nah, di sini sama seperti tadi, integer n, dimana karakter in kita masukkan untuk nilai n itu sendiri. Oke, karakter in masukkan nilai n. Oke, di sini kasusnya kita akan tampilkan dulu ini, kita hapus ya. Oke, i-nya kita start dari 0.
di sini kita akan tampilkan nilai i-nya ya, karakter out nilai i. Karakter out nilai i gitu ya. Oke, setelah kita tampilkan nilai i, terus kita sum. Integer sum sama dengan 0. Terus sum di sini sama dengan tadi, sama dengan sum plus i ya. Oke, i-nya start dari 1 ya. Oke, well i-nya kurang dari n. Gitu. Hasil akhirnya adalah karakter out nilai sum adalah sama dengan karakter out berarti nilai sum itu adalah sum. Jangan lupa dikasih titik koma juga. Oke. Oh salah ya, ini karakter out harusnya. Masukkan nilai n 3. 1, 2, 3 nilai sum adalah seperti itu. Ya, hampir sama kurang lebih dengan while tadi. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kasusnya kita akan menghitung nilai rata-rata ya. Oke, kita akan menghitung nilai rata-rata. Ada 5 rata-rata, kita akan menginputkan angka sebanyak 5 kali. Oke, kalau kasusnya seperti itu, berarti karakter out-nya kita akan masukkan di dalam aksi perulangan ya. Masukkan nilai sebanyak 5 kali. Masukkan nilai i ya. Oke, kita coba running dulu. Oke, karakter out masukkan nilai i. Sebenarnya kita bisa langsung aja sih. Plus i plus, kita pisahkan string dengan plus ya, antara variabel dengan string. Nilai i dikasih sama dengan, hasilnya nanti sama dengan seperti ini. Oke, nggak bisa ya, berarti kita pisahkan saja. Nanti kita masukkan saja karakter out di sini. Gitu ya, hasilnya seperti ini nanti. Ya, masukkan nilai 1 gitu ya. Masukkan nilai 1. Karakter out kita kasih tab ya. Kalau tab itu adalah dst gitu ya. Masukkan nilai i. Kita coba dulu. Kita hapus dulu. Kita hentikan dulu. Oke, baik. Hasilnya seperti ini. I sama dengan 1, i kurang dari
terus juga. Ini 5. Masukkan nilai 1, masukkan nilai 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini karakter out. Oke, ini karakter in harusnya ya. Oke, kita running. Masukkan nilai i. Oh ya, berarti masukkan nilai i, berarti kita tampilkan di sini karakter out 1. Oke. Masukkan nilai 1. Misalkan 10. Oh, masih rapat. Terus kita input. Oh, harusnya di sini nih. Salah posisi. Nah, masukkan nilai 1, misalkan 10. Gitu ya. Ini perulangannya sampai dengan kurang dari 5 ya. I++. Oke. Satu, masukkan nilai 2, nah gitu ya. 3, 10, misalkan. Perulangannya sampai 4 ya. Start dari 1, kita sudah langsung tambahkan, berarti kita start dari 0. Ini 0 ditambahkan 1 dulu, jadi dia start dari 1. Oke, masukkan nilai 0. 1, 2, 3, 4. Masukkan nilai 5 gitu ya. Nah, di sini kasusnya itu start dari 1 ya. Oke, 5 ya. Kita start dari 1 aja. Karena kalau start dari 0 jumlahnya jadi 6 nanti ya, sampai dia kurang sama dengan 5. Nah, di sini kita harus jumlahkan dulu. Dimana nilai sum itu sama dengan nilai sum saat ini dijumlahkan dengan nilai inputnya di sini. Kita definisikan variabel input gitu ya. Integer input. Kayak tadi hasilnya agak aneh. Oke, kita masukkan nilai input, masukkan nilai input. Oke, nanti nilai sumnya adalah nilai sum ditambah nilai gitu ya. Nanti di akhir nilai sum adalah, nah, kita tampilkan nilai sum. Setelah itu nilai sum itu kita bagi dengan double rata-rata. Itu nilai sama dengan nilai sum dibagi dengan 5 ya. Oke, nanti kita karakter out. Sini kita enter dulu karakter out. Itu kita kasih enter dulu. Oke, karakter out sama dengan out adalah rata-rata ya. Oke, kita tampilkan
masukkan nilai 5. Nilai pertama 5 saya masukkan, kedua 5, ketiga 5, ketiga 5, keempat 5, kelima 5. Hasilnya 2 nilai sum dan 25 nilai ratanya 5. Gampang ya. Oke, nilai 1 misalnya 3, nilai 2 6, nilai 3 2, nilai 7, nilai 5 8. Maka rataannya adalah 5 ya. Oke, untuk kasus kalau misalkan tadi kan hasilnya ini kalau kita running, nah hasilnya input 1 misalkan 4, 6, 7, 4, 6 gitu ya. Hasilnya bilangan bulat ya, 27 bagi 5, 5. Kita pengen bilangan berkoma ya, sebenarnya ini tinggal diganti aja dengan rata-rata itu jadi float ya. Nah, kalau kita ganti jadi float, masukkan nilai 5, 7, 4, 8, 3 gitu misalkan. Oh ini lupa kita ganti ya. Ini kita ganti float aja, ini kita ganti float. Oke, biar sama ya tipe datanya. 1, 5, 7, 4, 8, 9. Nah, 6,6. Itu kalau Anda mau apa? Ganti dari tipe data hasilnya tadi rata-ratanya bilangan bulat jadi bilangan berkoma, tinggal ganti saja input dan sumnya itu dengan float ya, atau double juga bisa. Itu. Atau kalau Anda ganti double juga bisa. Double itu sama juga dengan bilangan berkoma sebenarnya. Oke. Ya 5,8, cuman bedanya antara float dengan double. Float itu dia bisa mengakomodir nilai di belakang koma lebih panjang. Double itu ya, double itu bisa memiliki nilai angka di belakang koma itu lebih panjang ya dibandingkan nilai dari float ya. Itu aja bedanya, tapi sama-sama untuk bilangan berkoma dua-duanya tujuannya. Oke, sampai di sini dulu materi tentang perulangan. Minggu depan kita akan lanjut mengkombinasikan antara perulangan dengan percabangan.